Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu para tax lover, para pembayar pajak, para pahlawan bangsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ketemu lagi di podcast Pajak Jambi Telanai Pura. Perkenalkan, saya pembawa acara Bang Didi ganteng. Di sebelah saya telah hadir pembicara kita, pemateri kita. Siapakah dia? Telah hadir bersama kita di hari yang berbahagia ini, Ibu Auliza Okhtari atau dipanggil Uni Ica. Iya, apa kabar Uni? Sehat nih? Alhamdulillah sehat. Pak Didi apa kabar? Oh jangan Pak, kalau di sini panggilnya Okay. Bang Bang Didi aja biar lebih akrab. siap. Boleh ya nih. Oke. Uni sehat? Alhamdulillah sehat. Bapak Ibu perlu diketahui bahwasanya Uni Ica atau Ibu Auliza Okhtari ini merupakan penyuluh pajak ahli muda di kantor pelayan pajak Pratama Jambi Telanai Pura di Kota Jambi, Bu ya? Iya. Iya, Uni aja Bu ya kalau gitu ya. Oke, siap. Abang aja berarti. Yo, Oke, siap. tak kenal maka kata sayang. Tapi sebelum kita mulai Bu, izin pantun dulu Bu ya. Oke, siap. Lanjut. Ariel Tatum sepatu baru. Oke, artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa kabar nih? alhamdulillah sehat. Ini sehat ya. Gimana sudah makan nih? Sudah makan? Oh, sudah. Sudah ya. Gimana semalam boboknya nyenyak? Wah, pastinya dong. Kan kita mau podcast. Yoi. Buat para wajib pajak, tax lover, pahlawan bangsa nih. Siap. Kita harus ready ya. Yoi. Ngomong-ngomong, kalau boleh tahu nih, hari ini kita mau ngomongin apa nih kira-kira yang kekinian, up to date dan juga pastinya cetar membahana badai. Oke, mungkin yang selalu ada setiap tahun. Apa tuh? Yang Musim durian? Maksudnya musim durian? ya seperti itu, selalu ditunggu-tunggu Oke. dan selalu ditanya-tanya. Apa tuh? SPT tahun. SPT tahunan. bener trending topik ya. Trending Itu topik ya. selalu setiap tahun dan sebenarnya itu semuanya sudah up to date Pak Didi. Oh, no, jangan panggil Pak. Oke, salah ya. Sudah up to date Bang Didi. Oke nih ya. Jadi itu sebenarnya ya materinya setiap tahun itu sama. Cuman Oke. karena kita melaksanakannya sekali setahun, jadi seolah-olah jadi baru terus. Oh, wait. Nih, kalau gitu SPT tahunan ini tadi Uni bilang setahun sekali, benar? Iya, betul sekali Pak. Bang Didi. Oke. Setahun sekali. Jadi cukup setahun sekali. Kapan nih? Kalau untuk orang pribadi, Bapak Ibu yang NPWP-nya pribadi itu paling telatnya bulan ketiga setiap tahunnya, berarti tanggal 31 Maret setiap tahunnya. Bagi yang punya perusahaan itu paling telatnya bulan keempat, itu tanggal 30 Oke. Tapi jangan datang pas akhir penyampaiannya Bapak Ibu. Oh, Jadi, kenapa tuh? karena di awal tahun Januari itu kita udah bisa lapor loh gitu. Jadi Mam nih, berarti Januari udah bisa? udah dari tanggal 1 Januari itu kita udah buka untuk lapor SPT tahunan tahun sebelumnya. Gitu, Bang Didi. Kenapa nggak menjelang akhir-akhir bulannya aja nih? Karena pertama pasti rame. Oh, rame Kedua, ya. se-Indonesia melaporkannya. Jadi sistemnya nanti bisa online. Oke. Jadi izin nih. Jadi pelaporan SPT tahunan itu untuk orang-orang yang punya NPWP. Iya, betul sekali. Yang punya NPWP, kalau misalnya kan orang pribadi itu ada dua tuh Bang Didi. Oke. Oh, Bang Didi ya. Siap. Kalau orang pribadi, Bapak Ibu yang punya NPWP itu ada dua. Apakah Bapak Ibu sebagai karyawankah atau sebagai usahawan?
Oh, jadi ada dua nih. Jadi Ya. khusus satu pegawai, satu usahawan, orang yang jualan Iya, gitu. betul. Berbisnis. Oke. Betul sekali. Jadi yang punya NPWP tidak sama dengan kita punya KTP. Jadi kalau kita punya KTP itu kan Bang Didi, kalau kita punya daftar, punya Oke. kartu, kita nggak perlu lagi lapor-lapor untuk aktifkan atau tidak aktif. Tapi Oke. kalau NPWP, kita cukup lapor sekali setahun untuk mengaktifkan terus NPWP kita. Jadi biar apa? Ketika kita suatu waktu butuh NPWP tersebut, NPWP kita aktif terus. Oke. Nah, jadi kita tidak perlu lagi untuk ngurus-ngurus atau nanti tiba-tiba kita dapat denda karena kita tidak lapor. Oh, gitu Bu ya. Iya. Jadi cukup setahun sekali saja Bu. Cukup setahun Oh, mudah sekali. dong kalau gitu Bu. Mudah sekali. Jadi kalau bagi Bapak Ibu yang AMS apa pegawai ASN Bu ya. ASN, pegawai negeri ataupun yang pensiunan itu cukup bawa bukti potongnya. Jadi tolong akhir tahun itu udah diminta ke bendaharanya, mana nih bukti potong SPT saya. Gitu. Ini menarik nih. Uni. Jadi khusus yang kita ngomongin PNS aja nih, PNS nih, Oke, PNS sip, nih, sip, sip, ya. karena Oke. audiens kita banyak teman-teman PNS. Hai Oke. teman-teman. Hai. Semoga teman-teman PNS naik gaji. Amin. Amin waladolin, amin. Gimana nih kalau teman-teman PNS nih, what should we do? Oke. Boleh dong di breakdown nih, boleh. Oke, jadi Bapak Ibu yang PNS nanti bisa akhir tahun atau mulai dari awal tahun, awal bulan Desember itu udah tolong diwanti-wanti ke bendaharanya bikinkan bukti potong. Oke, Desember minta bukti foto. Iya, betul. Karena bukti potong itu harus per tanggal 31 Desember tahun berjalan. Ya. Nah, awal tahunnya kita laporkan SPT kita berdasarkan bukti potong tersebut. Oke. Nah, kedua apa? Kedua itu harus ada EVIN. Evin, apa tuh? Makhluk apa tuh Nah, Evin tuh? Jadi EVIN itu adalah salah satu syarat untuk lapor SPT tahunan jikalau Bapak Ibu lupa akan password DJP online-nya. Kan kita bukanya sekali setahun. Sekali setahun Betul. itu online Bu. Online. Oh, Jadi, bukannya ngisi formulir kayak zaman dulu tuh. tidak. Jadi memang kita selalu berinovasi. Oke, begitu. oke, Kita menarik nih, menarik iya, nih. kita mengikuti tren yang ada di sekitar kita sekarang. Trennya sekarang kan lebih ke teknologi. Jadi Bapak Ibu cukup lapor, ikuti di bawah ini ada linknya. Nanti ada DJP online, masuk ke situ. Nah, kalau lupa password itulah yang diperlukan EVIN. Oh, Evin tadi untuk sebagai kunci masuk ke DJP online. Ya, betul. Kalau kita lupa password atau kita belum pernah lapor SPT sama sekali, kita daftarnya melalui itu menggunakan EVIN tadi. Evin Bu ya. Iya, Oh. betul. Jadi kalau Evin itu kalau lupa password dan sebagainya Iya. masuknya menggunakan pin kayak pin ATM gitu Bu. Iya, seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu kalau seandainya saya lupa nih EVIN, boleh nanti kita kasih nomor di bawah ini, nomor yang bisa dihubungi untuk menanyakan apakah sudah punya EVIN atau belum. Oke, jadi kalau lupa password pakai Evin Bu ya. Iya. Tapi kalau saya nggak bakal melupakan kami. Oke. Oke. Jadi syaratnya cuma dua. Dua Pak Bu ya. Didi. Pertama Bismillah. Pertama Bismillah. Oke. Tiga jadi. Oh, tiga. Pertama Bismillah. Oke, Bismillah. Kedua punya bukti potong dari bendaharanya. Bukti potong? Iya, bukti potong dari bendaharanya. Oke. Bentuknya A2. A2. Bapak Ibu Oke. pasti udah tahu. Yang ketiga EVIN. Evin. Sebenarnya ada satu lagi. Bapak Ibu. Satu lagi adalah email aktif yang belum digunakan untuk lapor SPT tahunan NPWP lain. Oh, email aktif. Aktif, Oh ya, betul. pasti punya dong, kan punya smartphone semua. Iyalah, semua sekarang kan udah semuanya kita udah melalui smartphone. Oke. Ada Bapak Ibu semuanya pasti punya ya email aktif, dan email itu satu email satu NPWP. Satu email. Oh ya. Ya, Oke. jadi nggak bisa dipakai satu email untuk dua NPWP. Menarik Bu ya. Bu Uni jadi Bu Uni. Nih izin nih. Apakah seluruhnya sama nih? Misalnya ada teman-teman yang penghasilannya misalnya setahun
kayak bos-bos kan penghasilan gede lah ya nih. Apakah sama atau perlakuannya sama buat temen-temen ini pegawai ini? Oh gitu. Jadi nanti kita hitung bruto kita berapa. Bruto itu penghasilan kotor yang nanti disetahunkan berapa. Kalau misalnya di bawah 60 juta, nanti pas pelaporan di SPT online-nya, Ibu pilih yang SS, e-filing. SS? Jadi SS itu pelaporan untuk penghasilan brutonya di bawah 60 juta. Kalau misalnya udah di atas 60 juta, kita memilih pelaporannya e-filing 1770S. Oke, jadi kalau di bawah 60 juta SS ini. Ya, betul. Tapi saya rasa semuanya udah di atas 60 juta. Jadi pelaporannya menggunakan 1770S ya Bapak Ibu ya. Oh, jadi kalau di atas 60 juta Menggunakan 1770S. itu semua online? Online. Jadi tinggal pilih penghasilan kita berapa. Nanti ada ditanyakan apakah kita penghasilan kita di atas 60 juta atau di bawah 60 juta. Oke. Oh, jadi menarik, Bu. Ternyata Bu Uni itu nggak sesusah yang saya kira. Bu. Tidak. Kita masuk ke DJP online. DJP online? Kita menggunakan NPWP. Kalau lupa password tadi kita pakai Evin untuk mereset password kita. Tapi saya sarankan ya, passwordnya itu karena ini sekali setahun cukup yang mudah sekali Mudah, diingat. ya? Oke. Mungkin kombinasi angka tanggal lahir atau apa yang mudah. Terus setelah masuk nanti pilih e-filing. Nah, setelah itu nanti ada pertanyaan, ikuti aja perintahnya gitu Bang Didi. Sampai selesai. Udah kita isi dan isinya harus benar ya Bang Didi ya. Sesuai dengan apa adanya. Ada hartanya diisi, ada hutangnya diisi. Nanti utang. Aduh, ketahuan dong kalau ada utang. nggak apa-apa, tapi yang dimasukkan tersebut adalah hutang yang legalitasnya ada. Misalnya hutang ke perbankan. Kalau Bang Didi ada atau saya ada hutang ke Bang Didi itu nggak perlu dimasukkan karena itu ke orang pribadi. Saya ini kalau pinjaman online, pinjol. Pinjaman online nggak bisa. Oh gitu. Kalau terus saya ada juga utang budi nih ke Uni nih misalnya nih. bisa saya tulis. Bisa. Ditulis di amal jariah aja. Di amal jariah, jadi bukan di SPT nih ya. Oke. Itu menarik nih ya. Nah, terus tadi masukin harta. Aman nggak sih nih? Ntar pajaknya gede. Emang boleh nih masukin harta gitu? Boleh, memang harus dimasukkan harta. Misalnya kalau kita punya NPWP, satu NPWP untuk dua. Misalnya Bang Didi punya istri ASN juga, atau istrinya pengusaha tapi tidak punya NPWP, masukkan harta atas kedua-duanya. Jadi harta suami istri itu dimasukkan ke NPWP suami. Oke, berarti kecuali Bang Didi sama istri punya NPWP berbeda. Oh, gitu. Tapi disarankan NPWP itu satu entitas. Iya. Kalau selama ini, saya gimana dong? Saya punya NPWP cabang. Itu sekarang tidak ada istilah lagi yang NPWP cabang. Jadi NPWP cabang dalam proses penghapusan. Oke. Menarik kan. Jadi izin nih, kalau NPWP tadi, kalau suami istri harusnya satu. Jadi satu entitas untuk satu keluarga. Jadi satu ekonomi keluarga itu satu aja NPWP-nya. Ngapain dua-dua? Mau pisah harta. Oh, kalau pisah harta boleh dua? Kalau pisah harta ada surat keputusan dari pengadilan. Oh gitu. Oke. Berarti ini menarik nih. Jadi kalau satu NPWP suami istri itu satu. Iya. Oke. Betul. Tapi kalau misalnya ada pisah harta bisa dua. Bisa dua. Oke. Kalau pisah harta itu ada dasarnya ya Bapak Ibu ya, dasar pengadilan. Tapi jangan coba-coba bilang kami pisah harta. Dasarnya apa? Nggak bisa. Dasarnya suka sama suka. Dasarnya suka sama suka nggak bisa Mbak Nggak Didi. bisa, Kita kan ini negara hukum ya, jadi semuanya berdasarkan aturan yang ada. Oh gitu. Oke. Menarik nih. Jadi ternyata nggak susah ya?
nggak susah sama sekali. Terus saya pensiunan, banyak yang Uni datang. sudah pensiun? Belum. Oh, belum. Tadi bilang saya pensiun. Misal. Oh, oke. Banyak yang datang ke kantor, saya pensiunan, saya udah tua. Terus kenapa saya harus lapor SPT tahunan? Oke. Memang yang punya NPWP. Karena kenapa? Pensiunan tetap lapor SPT tahunan kan itu untuk kita, salah satu apresiasi kita ke negara. Uang negara kan kita digaji sama negara ya Bapak Ibu ya. Walaupun pensiunan kan kita tetap dikasih sama negara. Apresiasi negara ke kita juga kasih apresiasi ke negara. Gitu. Oh, jadi pelaporan SPT tahunan ini salah satu bentuk cinta kita ke negara. Iya, betul. Kalau yang pensiunan cukup bawa NPWP-nya ke kantor. Kalau misalnya di rumahnya nggak bisa ngelapor sendiri, boleh. Bu, saya pensiunan udah tua, sakit-sakitan. Boleh diwakilkan sama anaknya, Bapak Ibu ya. Tapi kita tetap lapor SPT tahunan, jangan di skip. Tiba-tiba nanti surat teguran Bang Didi. Nah, surat teguran kan lumayan Bapak Ibu. Setahunnya tuh 100.000. Gitu, oke, menarik. Jadi ternyata kalau punya NPWP wajib SPT tahunan. Iya. Oke. SPT poin yang kedua ialah SPT tahunan itu setahun sekali. Iya. Oke, setahun sekali. Kemudian online. Online. Oh, jadi nggak perlu kantor pajak? Nggak perlu. Oh. Kalau ke kantor, Oke. itu misalnya ada saya ragu gimana cara ngisinya, boleh. Nanti kita datang ada tim helpdesk kita yang akan membantu Bapak Ibu semua. Jadi Oke. tidak ada yang susah untuk laporan SPT tahunan Bapak Ibu ya. Oh, iya, benar. Oke. Jadi kemudian poin yang terakhir tadi kami dapat bahwasanya SPT melaporkan SPT ini Iya, bentuk kecintaan kita kepada betul sekali. NKRI. Sebenarnya ada satu lagi nih. Apa betul? Selain dari syarat-syarat tadi, untuk laporan SPT tahunan ada jaringan internet sama kuota. Oh iya, dong. Jadi bisa lapor di mana aja asalkan ada jaringan internetnya gitu. Kan kita bukanya melalui web. Berarti dari HP bisa dong? Bisa sekali. Keren banget pajak. Kok keren banget kok. Sorry ini saya orang Minangkawi. Rancak mana? Jadi gitu nih ya, bisa di HP ya. Jadi Bisa sangat bisa sekali di HP karena ini kita sangat berbasis internet, oke. berbasis web. Jadi Bapak Ibu cukup membuka web dari JP online. Kemudian kalau Bu saya nggak ada EVIN-nya gimana? Nah Ibu nanti Bapak Ibu tolong di bawah ini ada nomor handphone yang kami cantumkan. Hubungi ke sana, WA ke sana, menanyakan apakah udah punya EVIN atau belum. Kalau belum nanti ada prosedur lebih lanjutnya. Dan itu tidak susah, cukup selfie sama NPWP. Nggak perlu ke kantor. Nggak perlu ke kantor, cukup selfie sama NPWP dan KTP-nya. Nanti kita kirim yang via WA. Dari WA saja. Iya, bisa. Oh, keren banget. Kok rancak mana pajak kok. Undi mandi. Very good, very nice. Oke, kumpul saya jadi. Izin nih, satu lagi nih pertanyaan saya. Kalau misalnya nih, Ya, kita kan manusia nih, kan sering lupa nih. Apakah masih ada pajak memaafkan, masih boleh ngelapor atau gimana? lupa gimana ya? Lupa lapor. Lupa lapor terus lewat tanggal gitu. Iya gitu. Iya, nggak apa-apa. Kita tetap laporkan. Itu kan ada namanya kesadaran kita ya, melaporkan SPT kita. Kita sadar tapi terlambat. Nah, sekarang ini sistem dendanya itu Bang Didi masih sistem manual. Jadi kalau selama AR-nya atau pengawasnya belum menerbitkan surat STP-nya, berarti Apa tuh STP tadi? STP, S ketan. bukan surat tagihan pajak. Itu STP. TP. Iya, Oh, saya STP kira itu surat tagihan pajak yaitu atau denda karena ibu bapak terlambat lapor atau tidak lapor. Nah, sekarang itu ada beberapa atau bahkan banyak Bang Didi ya NPWP yang dinonaktifkan oleh kantor pusat karena tidak lapor
bertahun-tahun. Jadi nanti ketika saya butuh nih, ketika biasanya itu pas jual tanah Jual tanah. atau jual rumah Bang Ridi kan, Oke. kita perlu verifikasi apakah ini lapor SPT atau tidak. Atau Bapak Ibu nanti mau bikin CV, mau bikin perusahaan, itu berkaitan dengan NPWP orang pribadi Bang Ridi. Jadi kalau misalnya NPWP orang pribadinya nggak aktif karena dia tidak lapor sama sekali, nggak bisa bikin CV. Pantas Bu ya. Nih ya, jadi kalau yang teman-teman di perizinan, ketika lagi ngurus perizinan di Iya. MPP, itu ketika ada masalah, ternyata masalahnya Ya, karena itu jadi- ya tidak Iya. efektif apa? Tidak aktif. Jadi pertama karena tidak aktif, kedua karena hutang pajak tadi. Jadi walaupun 100.000 dia mengganjal jadinya Bapak Ibu ya. Gak jadi masuk surga Bu ya. Iya, jadi karena cuma 100.000 itu aja hutang pajaknya, jadi apa-apanya terkendala. Jadi daripada nanti kita susah di kemudian hari, apa salahnya sih sekali setahun kita lapor, luangkanlah waktu agak 5 menit, lapor SPT tahunan, selesai. Jadi ibu bapaknya tenang, cukup laporkan SPT-nya. Kalau untuk ASN sesuaikan dengan data LHKPN-nya. Sesuai. Iya, jangan sampai ya data di LHKPN-nya ada 10, hartanya di SPT tahunan cuma 1. Jangan ya Bapak Ibu ya. Ya, Jangan Bu ya, nggak bisa. Jadi lapor SPT-nya itu harus benar, harus sesuai gitu. Soalnya nanti kita menyandingkan dengan data LHKPN-nya bagi ASN. Oke nih, ini menarik banget Bapak Ibu. Insya Allah hari ini kita sudah ngobrolin tentang ini ya, tentang SPT tahunan orang pribadi yang karyawan. Episode berikutnya kita nanti ngomongin tentang yang usahawan ya. Oke Bang Didi. Oke. Berarti next ya. Next episode. Biar pada teman-teman pada penasaran deh. Biar jelas dulu satu-satu ya. Cie nih ya. Cie. Kelar dulu satu-satu, nanti kita jelasin lagi. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan gimana nih Bang Didi? Iya. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan Bapak Ibu, kita lampirkan nomor di sini. Oke. Nomor apa nih? Ini nomor helpdesk. Nomor helpdesk WhatsApp. Jadi Bapak Ibu boleh bertanya di bawah ini. Kalau saran saya di WA saja. Kalau di telepon biasanya agak sibuk. Iya. Susah, soalnya banyak ya yang hubungi. Oh itu ada nomor WA, bisa konsultasi di situ? Bisa. Dijawab? Dijawab. Oh iya. Ada timnya Bapak Ibu yang menjawab nanti pertanyaan Bapak Ibu. Nah untuk WA, with Evin ada lagi. Oh jadi WA Evin ada, WA konsultasi ada. Iya. Oke. Kita permudah wajib pajak kita Bang Didi, biar mereka lebih nyaman untuk melaporkan. Ya, keren banget ini penjelasan dari benar-benar Bapak Ibu ya. Kalau yang memberikan penjelasannya dari Uni sedap mendengarnya Bu ya. Coba kalau dari saya Bu ya, senep. Oke. Terima kasih banyak nih. Insya Allah jadi amalan jariah ya. Amin. Dan juga mungkin Uni ada tambahan lagi nih? Tampaknya tidak sih, cuman menghimbau aja. Oke. Ini kan udah mau akhir tahunnya, udah bulan 10. Mungkin Ibu sounding lah Ibu bendaharanya untuk pembuatan bukti potongnya, bukti potong A2-nya. Ini tidak hanya berlaku bagi pegawai negeri sipil, tapi juga karyawan swasta. Nanti karyawan swasta itu kan A1 ya. Nah, kalau saya nggak ada gimana Bu? Kalau misalnya di bawah penghasilannya 60 juta dan bisa dibuktikan dengan slip gajinya Slip gaji di bawah 60 juta ya Bu ya. Berarti kalau rata-rata sebulan itu kan 5 juta. Saya dapat penghasilan di bawah 5 juta sebulan dan ini buktinya slip gaji saya boleh. Oh bisa nih. Bisa. Oke menarik. Jadi asal ada slip gaji. Ada, cuman perhitungannya nanti mungkin ya pengurangnya nanti agak kita hitung sendiri. Cuman ada dasarnya perhitungan untuk berapa sih setahun, apakah di bawah 60 juta atau tidak. Tapi kalau saran saya sih minta bukti potong aja. Dan sekarang tolong disiapkan Evin-nya, apakah udah ada atau belum. Jadi pas Januari 2023 kita siap tempur Bapak Ibu. Ya oke.
Oke nih. Terima kasih banyak nih ya. Sama-sama, Semoga Bang saja pertemuan hari ini membawa keberkahan bagi Amin, NKRI amin. Nanta Cinto. Undi mandi. Baiklah nih, mungkin kami terima kasih banyak nih ya. Ya. Kita akhiri dulu episode hari ini dengan mengucapkan sebuah pantun. Oke, siap. Saya suka nih kalau Roti coklat, roti keju. artinya. Pajak kuat, Indonesia maju. Oke, terima kasih nih. Sama Bang Didi.